Yo everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Dan Bitcoin Update hari ini sekalian saya mau nanti tambahin ya di altcoins market. Jadi kita ngelihat altcoins market ini ada performance yang cukup baik dalam beberapa hari terakhir ya, terutama untuk altcoins yang mungkin kalau kita lihat big capsnya aja udah mulai ada pergerakan gitu ya. Jadi kayak Sui, XRP, kemudian juga ya Ethereum pun juga ada big move gitu. Jadi di video ini saya mau bahas tentang Bitcoin-nya, kemudian Ethereum-nya, dan probably saya tambahin XRP kali ya di ending daripada video ini gitu. Dan if you guys like the content ya atau di video ini ya, make sure kalian give the thumbs up ya supaya kita bisa live streaming lagi, maybe in the middle of the week or maybe in the end of the week. Okay? So guys, langsung aja kita updatekan kondisi daripada Bitcoin-nya. Jadi Bitcoin saya mulai dari higher time frame dulu kali ya, biar lebih enak untuk kita bahas sama-sama teman-teman secara gambaran besarnya gitu. Jadi pertama di sini case yang kita hadapi adalah looks like the divergence play yang kita bahas sebelumnya tidak harus terjadi gitu. Market terlalu slow during the the year end ya, tahun lalu teman-teman, tepatnya seminggu 2 minggu yang lalu itu flat banget ya, bener-bener flat parah. Ini berjalan kayak begini tuh dalam 14 hari guys, dan karakteristiknya di bulan Desember memang baru suddenly kita ngelihat dia breakout dari konsolidasinya pas banget di tanggal 1-2 Januari gitu ya. Tepatnya sih sebenarnya 2 Januari dia mulai breakout, dan alasannya kalau kita lihat di sini ETF inflow-nya pada tanggal 2 Januari itu sangat-sangat positif sekali di angka 471,3 juta dolar. Lalu di follow up lagi dengan inflow yang lebih besar lagi. Bahkan saya bisa bilang ini terbesarnya dalam beberapa bulan terakhir ya. Kalau kita lihat datanya secara lengkap, let me drag it to the bottom ya. Kita lihat. Nah, ini angka 697,2 juta dolar ini udah lama guys kita nggak ngeliat angka segitu gitu ya. Terakhir di atas 500 itu aja adanya pada tanggal where was it? Ini ya, 11 November gitu. Itu terakhir kali paling gedenya gitu guys. Habis itu rata-rata di bawah 500 gitu. Dan terbesarnya kita ngelihat angka di atas 500 juta dolar itu terakhir banget adalah pada 7 Oktober 2025. Tepat sebelum crash ya. Jadi 10 Oktober tuh crash gitu kan. Baru di situ ada slow inflow. Nah, sebenarnya gini guys. Saya jujur lumayan khawatir ya, tapi di satu sisi lumayan senang gitu. Kita tahu bahwa ETF itu kadang-kadang bisa kita tracking untuk melihat potensi pergerakan harga pada Bitcoin gitu kan. Jadi kita berpikir bahwa, wah kalau inflow-nya bagus, demand-nya ada. Kalau demand-nya ada, artinya wajar kalau harganya naik, kan begitu. Jadi ada proses akumulasi yang bisa berlangsung sebelum harganya rally gitu. Contohnya saja misalkan pada bulan Juni 2025. Kita bisa lihat di sini inflow-nya tuh bener-bener berasa banget ya, setiap hari inflow 25, 23, 24, 25, 26, 27, 30 inflow terus sepanjang bulan Juni sampai bulan Juli gitu ya. Masih terus berlanjut trennya sampai pertengahan Juli, baru akhirnya ada mulai outflow kecil-kecil gitu kan. Kalau kita lihat price action-nya pada saat periode bulan Juni dan bulan Juli gitu. Ini kalau kita lihat ya, waktu inflow lagi kenceng-kencengnya, Bitcoin-nya di sini hanya konsolidasi. Baru kemudian di akhir bulan Juni itu disambut dengan rally yang impulsif. Ya, sehingga pertengahan Juli waktu kita lihat tadi ada outflow, tepatnya pada sekitaran tanggal 21, di sini mulai ada outflow, itu posisi Bitcoin-nya sudah mulai dalam keadaan sedikit terkoreksi di sini gitu. Jadi bisa jadi awalannya dari sini gitu kan. Tapi kalau kita lihat pada saat awal Juni itu ya, katakanlah di sini dari 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, masih ada outflow kecil-kecil, mulai tanggal 9 sampai tanggal 18 baru inflow terus gitu kan. Kalau kita lihat tanggal 9 itu sebenarnya ada strong rally disambut dengan big correction ya kan. Jadi kalau kita perhatiin lagi guys ya, ETF itu tidak serta-merta langsung memberitahu kepada kita bahwa harga akan naik atau harga akan turun. Ya, kira-kira begitu. Faktanya, waktu di 10 Oktober itu sebelum dibanting teman-teman, inflow-nya lagi kencang. Gitu kan ya.
dari 29 September sampai 9 Oktober itu inflow selama beberapa hari ini sangat-sangat deras. 10 Oktober kita dibanting gitu, ngeliat Bitcoinnya rontok bener-bener kenceng gitu ya. Pada tanggal 10 Oktober itu terjadi flash crash ini, dan ETF-nya fine-fine aja gitu sebelum momen tersebut. Jadi kita nggak bisa langsung menyatakan bahwa wah kalau inflow-nya kenceng terus dalam beberapa hari ke depan udah pasti harga akan naik, belum tentu. Bisa jadi kita malah melihat ada koreksi dulu gitu kan. Ya, itu kalau berbicara soal ETF. Cuman terlepas dari kondisi harganya mau naik atau turun, saya sih percaya orang-orang yang beli ETF spot Bitcoin apalagi lewat BlackRock itu kemungkinannya lebih dominan untuk dia investing daripada dia trading gitu ya. Jadi kalau misalnya investing tuh maksudnya gimana? Saya punya aset, saya punya uang gitu kan, daripada saya taruh di bond gitu, atau mungkin saya taruh di deposito, nggak terlalu menguntungkan dan malah kalah sama inflasi. Ya udahlah, saya mungkin parkir sebagian aja, sebagian persentase untuk saya simpan dan pastikan valuasi asetnya nggak terlalu jauh gitu. Jadi saya simpannya di mana? Simpannya di Bitcoin lewat ETF. Ya, saya belilah tuh ETF dan dikelola sama BlackRock, aset manajemen terbesar di dunia. Ya, ibaratnya prosesnya seperti itu. Jadi bukan kayak kita yang mungkin masuk exchange dengan stablecoin, beli terus besok jual gitu. Atau mungkin turun kita panik jual gitu kan. Ya, mereka juga sama. Karena klien-kliennya mereka kan masih retail gitu. Klien-klien aset manajemen BlackRock itu bukan semuanya uang besar gitu ya. Ya, uang besar sih. Cuma maksudnya banyak kan juga masih retail, guys. Kayak kita nih, misalnya saya punya uang berlebih, ya udah saya lewat institusi lah saya belinya gitu. Daripada saya pusingin custody untuk simpen Bitcoin saya. Ya, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi 2 hari Jumat sama Senin inflow langsung di atas 1,1 miliar dolar. Bagus nggak, guys? Well, I guess bagus banget ya. Ini udah bagus banget lah kalau kita bisa bilang gitu. Jadi ya at least beberapa poin yang kita bisa highlight adalah kondisi US Venezuela nggak terlalu pengaruh-pengaruh banget di market. Kemarin Senin market open for the first time ya, bener-bener open saya anggapnya. Kenapa? Karena kalau hari Jumat itu hitungannya masih hari kejepit internasional lah. Saya meyakini kayak gitu, guys. Cuma kalau untuk hari Senin, ini udah bener-bener open. Dan reaksinya lumayan baik gitu. Market nggak terlalu panik gara-gara US Venezuela. Artinya kondisi geopolitiknya itu dikesampingin dulu. Oke? Dan kita ngelihat Bitcoin finally have a nice push ke harga 94 something ya, 94 topnya kalau nggak salah 94.700-an gitu. Tapi dia closingnya masih belum berhasil di atas 94.000. Jadi dia masih ketahan di level resistance yang sama pada pergerakan sekitaran dari 18 November. Jadi kalau kita tarik data ini sekitar 50 hari terakhir, kita masih belum mampu benar-benar take over di atas itu. Ya, kalau teman-teman kan seandainya gini, Vin, tapi lu lihat deh, kalaupun dia breakout bukan kayak ini malah sekedar malah jadi istilahnya kayak bear flag pattern gitu kan, bahwa kita ngelihat bisa saja dia naik hanya seperti ini untuk kemudian dia turun lagi. Nah, itu adalah satu probabilitas yang kita harus antisipasi ke depannya. Itu yang perlu kalian take note gitu. Cuman untuk near term, kalaupun dia ada pullback, saya nggak heran gitu ya. Kita tahu ini resistance yang cukup kuat. In case dia pullback, probably retest 90k before dia naik lagi untuk testing 100k. Saya pikir itu akan jadi wajar sekali gitu. Cuman untuk proses ke arah sana, ini perhatiin ya teman-teman, ini multiple time frame yang saya bedah sama teman-teman sekalian, jadi supaya harapannya kalian bisa lebih paham ya cara pikiran saya bekerja kalau lihat chart tuh kayak gimana gitu. First things first, kita udah lihat tadi di time frame yang lebih besar kayak daily, bahkan 4 jam pun sebenarnya masih kelihatan kok bahwa kita belum sepenuhnya sukses lah ya istilahnya men-take over area resistance ini gitu. So, kita masih dibayang-bayangi resistance tersebut. Selama kita belum bener-bener solid, boom gitu ya, di atasnya kayak bam gitu kan, tembus 96 terus bisa maintain di atasnya, saya rasa tetap akan ada kesempatan untuk kita ngelihat Bitcoin-nya koreksi gitu. Nah, kalau dia koreksi, ini yang perlu teman-teman pahami ya, berbicara soal struktur harga. Mulai dari sini, biar lebih paham. Ya, terakhir kita ngelihat Bitcoin menciptakan low point di sini. Dia naik, kemudian sweep high point-nya. Habis sweep high point-nya yang terjadi Bitcoin itu kembali turun.
menciptakan lower low. Walaupun hanya sesaat atau hanya satu candle time frame 4 jam, tetap kita anggap valid gitu ya. Nah, high point terakhir yang di sweep itu kan yang ini. Nah, karena dia cuma di sweep, kita boleh berandai-andai kita pakai area itu sebagai acuan kita untuk menentukan high point-nya gitu ya guys. Jadi ini high point-nya, ini low point-nya, ini lower high-nya, ini lower low-nya gitu. Cuma untuk lebih pasti kita pakai high point yang ini karena kebetulan dia sweep dulu sebelum dia turun gitu. Jadi anggapannya high point ini dan ini adalah high point yang kita anggap sebagai high point yang cukup kuat gitu. Oke, jadi simpelnya, sederhananya, selama Bitcoin nggak bisa take over high point itu, kamu lihat di sini, berarti dia masih punya kesempatan untuk turun kembali. Oke, berapa lama dia ngabisin waktu di sana tuh? 2 kali retest gagal lagi gitu ya. Ini support resistance sederhana. Nah, ini yang ketiga, dia retest kembali. Teman-teman perhatiin ya. Kalau Anda lihat di sini, apakah dia successfully? Saya anggap ini fake out karena masih ada satu candle bear setelahnya gitu. And then dia successfully break out. Oke, setelah satu candle ini nih, dia ambil ancang-ancang, boom, dia break out dari resistance-nya. Setelah berapa kali percobaan? Ada satu, ya kita anggap ini yang pertama deh gitu ya teman-teman. Ini 1, ini 2, ini 3. Setelah keempat kali percobaan, baru dia successfully. Nah, pertanyaannya sekarang, oke lah, dia sudah berhasil take over ya Vin, area itu. Dia sudah berhasil mengambil zona tersebut sehingga resistance-nya dikatakan officially valid break gitu kan. Nah, sekarang ini dia naik terus nih. Belum ada apa? Belum ada pullback atau higher low-nya gitu kan. Yang pasti sekarang yang kita punya informasinya adalah ini low krusialnya. High point-nya udah ada belum? High point-nya belum. Ya, kenapa belum, Vin? Karena even minor trend-nya atau micro trend-nya yang kecil nih ya. Kan teman-teman lihat tadi kita ambil area ini sebagai batas bawahnya gitu. Kalau teman-teman zoom in, lihat ke time frame lebih kecil, ada high point, ada low point, ada high point, ada low, ada higher high, ada higher low, dan sekarang ada higher high. Oke? Kalau kita lihat di sini, apakah dia sudah menciptakan trend bearish pada time frame kecilnya? Jawabannya belum, ya. Kalau teman-teman ngambil time frame Vin, tapi enggak lihat 5 menitnya deh, dia udah soar gitu kan. Iya, bolehlah teman-teman tuh. Andaikan kamu lihat ini lower low ya, lower high, lower low, lower high. No lower low, and then kita lihat lower low. Maka di sini kita anggap lower high gitu ya. Jadi prosesnya hap, konsolidasi, terakhir di sini baru dia turun. Nah, kalau dia naik kan lower high lagi nih, berarti berpotensi turun lagi dong untuk dia testing ke zona bawah gitu. Nah, yang perlu di note itu hanyalah pullback pada time frame 30 menit. Hanya pullback pada time frame 1 jam. Oke? Jadi, pertimbangan saya ngelihat kondisi kayak gitu, ya udah, kalau dia pullback doang, retrace doang, katakanlah seperti ini, bisa jadi prosesnya dia nggak bentuk falling wedge, bisa jadi dia turun korektif aja sampai ke zona ini baru dia rebound lagi gitu. Nah, saya hanya akan menilai bahwa Bitcoin secara short term dia masih bullish selama zona yang saya kasih tanda mata ini tidak ditembus. Kalau dia ditembus, artinya kita boleh siap-siap untuk apa? Siap-siap untuk dia testing ke zona bawah ini. Itu paling jauhnya. Ya, per dia break yang tadi saya kasih mata, teman-teman, areanya Anda bisa pakai Fibonacci untuk cari tahu. Kalau dia diskon kira-kira berapa banyak ya. Kalau 50%, oke lah saya mulai take long position dan bla 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 ya. Itu yang kita lihat untuk saat ini. Jadi, kalau saya boleh simpulkan dari time frame daily-nya, yes, kita masih punya resistance. Kalau dia pullback wajar. Kalau dia pullback hanya untuk testing ke zona ini, artinya trennya masih kuat. Dia bisa naik lagi, teman-teman, kalau reaksinya pas. Tapi kalau di situ tidak ada reaksi, dia break ke bawahnya, teman-teman bisa antisipasi dia pullback atau retrace sejauh-jauhnya sampai ke level 87 sebelum dia naik lagi. Ya, kenapa juga tuh sampai 87, Vin? Ya, kebetulan aja sih 87 itu di zona yang sama di area ini. Kan tidak menutup kemungkinan dia testing sampai ke sana, baru dia kemudian rebound. Gitu kira-kira teman-teman sekalian ya. Semoga cukup jelas untuk Bitcoin-nya. Nah, kalau untuk Ethereum-nya gimana, Vin? Oke, kita bahas sama-sama teman-teman. Berbicara soal Ethereum. Kalau kita lihat Ethereum,
dari higher time frame dulu kita mulai ya teman-teman sekalian. Pertama kalau kita lihat di sini, sebenarnya kan dia sudah sempat breakdown ya dari trend line ya. Di sini ada trend line, kalau teman-teman perhatiin dia breakdown, consolidate, and then boom, dia turun lagi lebih signifikan gitu. Nah, di saat yang sama, kita juga bisa menggambarkan terdapat sebuah trend line ya di bagian atas ini. Jadi dia turun itu sebelumnya respecting the trend line. Ya, ini ada resistance, 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 dan finally dia breakout dari sana gitu. Tapi walaupun dia breakout, doesn't mean Ethereum itu langsung punya momentum sangat kuat untuk dia nanjak terbang ke angkasa gitu ya teman-teman. Kita tetap bisa mempertimbangkan kalau dia naik itu hanya sebatas untuk mencari potensi lower high-nya. Dengan potensi area resistance dan support itu di kisaran 3.600, atau teman-teman mau ngambil zona agak lebar, karena memang kita ngelihat di sini juga tidak bisa dipungkiri ya, ada momen di mana si Ethereum itu ketahan berkali-kali gitu ya. Ini anggaplah di kisaran level $3.700 sebagai potential area resistance atau support yang bisa dites kembali oleh Ethereum seandainya dia successful meneruskan penguatannya. Ya, di sini ada trendline yang dia sudah break, di sini ada satu trendline minor lagi yang kalau dia breakout baru kemungkinan kita bisa lihat dia dengan gampangnya testing ke level 3.700. Ya, di sisi yang lain sama halnya seperti Bitcoin, kita juga bisa mempertimbangkan kenaikan Ethereum itu nantinya hanya berpotensi membentuk sebuah bear flag pattern. Jadi turun, pullback korektif hanya untuk turun lagi. Ya, itu adalah satu bentuk yang kita harus perhatikan sama-sama teman-teman. Cuman of course kita akan assess lagi pada saat dia proses nanjaknya kayak gimana, apakah dia mampu breakout dari level-level tertentu, key resistance yang ada pada pergerakan Ethereum, apakah bisa maksudnya sukses di breakout. Kalau demikian bisa, ya kita akan review lagi kira-kira potential extended pullback atau extended relief rally-nya tuh sampai di level berapa. Kira-kira begitu ya. Tapi untuk saat ini 37 I guess itu adalah level yang paling ideal ya untuk midterm resistance-nya kita. Selama dia bisa benar-benar mempertahankan momentum ini, saya rasa nggak ada masalah. Paling kalau kita perhatikan ya, ini kan mirip-mirip nih dengan case-nya Bitcoin gitu. Kalau kita lihat dia juga sama-sama ngebentuk ascending triangle sebelum akhirnya dia breakout dari area resistance yang mirip kayak Bitcoin tadi gitu. Jadi kalau Bitcoin juga sama, dia nggak bisa breakout, akhirnya dia breakout gitu. Sekarang ini kita ngelihat lagi, Ethereum itu bahkan bisa menghajar beberapa level high point sekaligus. Di sini ada high point yang menurut saya cukup solid dan dia udah benar-benar take over, bahkan bertahan di atasnya dan coba maintain dengan retest beberapa kali, tapi dia berhasil bertahan di atasnya gitu. Jadi untuk saat ini kalau kita boleh ambil kesimpulan sederhana pada Ethereum, pertama naiknya dia sudah korektif ya, sama ini kayak Bitcoin guys, ngebentuk sebuah channel. Bedanya kalau di Ethereum gitu kan, artinya kenaikannya sifatnya terbatas. Di minornya sendiri ada descending triangle. Kalau dia breakdown, andaikan dia breakdown, dia bisa testing ke level demand atau area yang ada pada kisaran 3170 sampai di kisaran bawahnya 3118. Jadi kalau kita bentuk dalam zona, ini nih zonanya nih teman-teman. Ya, itu adalah zona batas bawahnya gitu kan. So, kalaupun dia turun, saya expect ini hanya pullback yang sehat aja supaya dia bisa membentuk area higher low yang baru dan dia bisa nge-push lagi ke harga lebih tinggi. Oke, andaikan ya dia gagal bertahan di level tersebut, oke, kita boleh tunggu dia kasih kita koreksi lebih jauh. Maybe dia testing ke level 3050 yang manakala merupakan area support resistance sebelumnya. Ya, ini adalah area yang wajar kalau teman-teman berencana untuk start buyback lagi. Itu saya pikir menjadi area yang cukup ideal untuk Ethereum. Jadi secara jangka pendek, sederhananya kalau saya sih nunggu koreksi aja lah. Kalau dia kasih diskon baru saya belanja, atau saya masuk. Kalau seandainya nggak dikasih diskon dia naik lagi, ya udah nggak ada masalah. Kita bisa cari alternatif yang lain untuk kita manfaatkan. Oke, kira-kira begitu. Nah, Vin, bagaimana dengan XRP? Ini yang tadi saya janjikan ke teman-teman kita mau bahas. Sebenarnya XRP itu saya ingat kita pernah bahas di Telegram juga ya. Bukan Telegram sih, tapi kita bahas di live streaming kemungkinan. Dan saya tentunya pasti akan posting itu di Telegram gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, XRP itu sebelumnya kita udah tarik garis Fibonacci dan kita dapati level 0,62%. Hanya jika, tanda kutip ya,
XRP bisa break dan close di bawah level 19116 ini on the weekly time frame. Kabar baiknya kita nggak berhasil guys ya, dia malah successful mempertahankan momentumnya. Dan kalau kita lihat di sini ada trend line juga serupa seperti Ethereum, begitu di breakout rally-nya langsung solid, cepet banget guys ya, hanya dalam kisaran kurun waktu 5 harian dia bisa up sekitar 25% untuk XRP yang kondisi harganya sekarang udah nggak seperti dulu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada perbedaan sedikit yang mencolok lah dibandingkan dengan si Ethereum. Kalau Ethereum tadi dia belum nyampe ke resistance-nya, ini dia udah gitu. Satu resistance area langsung dibablas, dia langsung take over dan dia langsung mencoba untuk mengejar ke level berikutnya. Level berikutnya itu secara support resistance ada di zona ini guys. Jadi Anda boleh perhatiin di kisaran level 2,67 dolar. Ya, saya nggak pakai pembulatan lagi, tapi Anda bisa kira-kira lah. Karena memang di level itu kita ngelihat dia beberapa kali sempat mencoba untuk ya membentuk seperti ya ada yang membentuk support, ada yang ketahan di situ jadi resistance gitu. Kalau di sini kita jadi descending triangle. Kalau di bawahnya dia hanya ngebentuk sebuah ya ascending triangle lah. Sebelum akhirnya dia break and retest gitu, baru dia turun lagi gitu ya. Nah untuk saat ini kemungkinannya sih XRP memiliki momentum lebih baik daripada Ethereum gitu. Kalau kita lihat sekilas aja mungkin Ethereum XRP atau XRP Ethereum ya kayaknya. Nah pasti momentumnya lebih dominan XRP gitu. Nah kalau kayak begini artinya seandainya ada peluang untuk trading jangka pendek, saya mungkin daripada pilih Ethereum mungkin saya akan lebih pilih XRP-nya kali ya. Karena secara momentumnya kelihatan lebih baik gitu, lebih agresif, lebih impulsif. Ya, cuman kalau sekarang kan dia mau entry bingung nih ya, agak di tengah-tengah, bukan di tengah lagi tapi di atas gitu. Maka sama halnya seperti Ethereum, saya akan tunggu diskon. Kalau dia pullback sekiranya segini aja, mungkin saya akan mulai gunakan Fibonacci duluan gitu ya untuk cari entry point berdasarkan level idealnya. Kita manfaatin si level optimal trade entry-nya. Jadi bisa jadi di kisaran 0,7 sampai 0,79% gitu. Sebagai area yang cukup menarik untuk kita lihat dan bisa direvisit oleh si XRP secara jangka pendek. Cuma untuk saat ini XRP bisa saya sampaikan kita membentuk rally yang cukup impulsif. Dia breakout dari ya kita bisa bilang falling wedge ini dan gak ada masalah sama sekali, performance-nya langsung signifikan gitu. Cuma any pullback setelahnya harusnya teman-teman bisa secara objektif memanfaatkan itu sebagai peluang untuk dia menentukan level higher low-nya dan ngejar ke harga yang lebih tinggi ya. Harga yang lebih tingginya di mana? Ya paling mentok-mentok 26 lah ya, 267 itulah teman-teman menjadi potensi yang bisa di retest pada XRP. Oke? So, that's gonna be the update dari saya. Bitcoin, Ethereum, XRP, semoga update-annya bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi referensi analisa buat teman-teman ya. Itu aja mungkin update-an dari saya. Thank you very much for watching. God bless everyone and see you guys again in the next update guys. Cheers, bye-bye.